Halo Prims, perkenalkan nama saya Dr. Haizil Fuadi. Pada saat sekarang ini aktif bertugas di Royal Prima Medan, Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan sebagai dokter jaga di ruangan IGD dan di ruangan rawat inap. Nah, ini banyak kayak orang bertanya-tanya tentang masuk angin. Jadi sebenarnya masuk angin itu tidak ada istilah medis masuk angin. Ya, jadi masuk angin itu kan biasanya gejala mual, muntah, perut rasa tidak nyaman, meriang ya. Nah, jadi itu semuanya masuk ke dalam gejala common cold kalau kita sebutnya, atau gejala awal pada orang-orang yang mengalami flu atau terinfeksi virus paling sering gitu. Jadi kalau untuk istilah medis masuk angin sendiri tidak ada gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah ketika kita mengalami tidak enak badan ya, flu atau demam, biasanya itu kan penyebab paling sering itu adalah virus biasanya. Nah, jadi memperbaiki imun tubuh yang paling utama, yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih ya. Mungkin ini terdengar klise, tapi kalau itu kita kerjakan, maka sebenarnya pemulihannya jadi lebih cepat gitu. Nah, penggunaan antibiotik juga sangat tidak dianjurkan pada tanpa instruksi dari dokter. Gitu. Sebenarnya pada demam itu kita boleh memberikan selimut ya, karena kan biasanya kondisi pasiennya merasa kedinginan ya atau menggigil gitu ya. Tapi disarankan untuk menggunakan selimut yang tipis ya, karena kalau selimut yang terlalu tebal juga itu menyebabkan suhu atau panasnya malah terkekep atau meningkat di situ gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan selimut yang tipis. Penyebab dari demam dan flu itu sebenarnya banyak penyebab. Salah satunya bisa karena virus, bisa karena bakteri, ya, bisa karena infeksi, atau proses peradangan lainnya. Tapi yang paling sering dan umum itu disebabkan karena infeksi virus. Oke, demam yang berbahaya itu biasanya demam yang terlalu tinggi atau hiperpireksia, yaitu dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Terus demam yang berulang, yang sulit turun dengan obat penurun panas, ya. Jadi kita misalnya sudah konsumsi obat penurun panas, tapi demamnya tidak turun. Terus demam yang disertai dengan kejang, biasanya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, ya. Ada demam tinggi disertai dengan kejang, maka itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Kejang itu biasanya banyak penyebabnya ya, paling sering bisa disertai dengan demam ya, disebut dengan kejang demam, atau ada riwayat trauma kepala ya menyebabkan kejang, atau orang dengan sawan atau epilepsi sehingga menimbulkan kejang. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika ada orang yang kejang, pertama jangan panik ya, terus memposisikan pasiennya dalam posisi yang aman ya. Pakaiannya kita longgarkan ya senyamannya, terus tidak perlu dilakukan intervensi yang dikerubunin ya sehingga pasiennya kekurangan oksigen dan segala macam. Kalau kita punya obat pemberantas kejang maka boleh diberikan, biasanya seperti diazepam yang diberikan lewat dubur. Kalau kita punya itu maka kita boleh berikan obat pemberantas kejang tersebut. Sebenarnya ini mitos ya, jadi tidak ada hubungan antara ngerendam kaki ya kita tidak flu, terus terkena air hujan kita jadi flu. Tapi memang kebanyakan di masyarakat habis kena hujan tuh kok jadi flu gitu ya, kok malah jadi demam gitu. Nah, biasanya ini berpengaruh dengan suhu ke kitanya gitu. Jadi ketika hujan, kita kena air hujan, suhunya dingin ya, menyebabkan reaksi tubuh terhadap bakteri dan virus itu jadi lebih rentan, sehingga orang-orang yang terkena hujan terkadang, tidak selalu ya, terkadang bawaannya bisa menjadi
demam atau flu. Atau orang-orang yang punya ada riwayat alergi misalnya gitu terhadap suhu-suhu tertentu, ketika hujan dan demam itu malah memicu alerginya muncul. Jadi muncul bersin-bersin, pilek, batuk gitu. Jadi tidak ada hubungan secara langsung. Itu mitos. Demam, batuk, pilek dibawa berobat ke dokter jika demamnya terlalu tinggi, misalnya di atas 40 derajat Celcius, atau demam yang sulit turun dengan obat penurun panas, atau batuk yang produktif, artinya batuk berdahak, ya, dahak terlalu kental misalnya sehingga membuat pasien merasa sesak napas, ya, atau pilek yang terlalu mengganggu, ya, atau ada sesak disertai dengan sesak napas. Nah, ini sering salah ya, orang kadang-kadang ke klinik itu mintanya udah langsung minta antibiotik gitu ke dokternya. Padahal sebenarnya untuk kasus flu sendiri itu penyebab terseringnya adalah virus gitu. Nah, virus itu tidak memerlukan terapi antibiotik. Nah, jadi untuk antibiotik sendiri itu memang harus diresepkan oleh dokter dan menurut penilaian dari dokternya. Apakah memang memerlukan antibiotik atau tidak. Tipsnya yang pertama adalah konsumsi air putih yang cukup. Itu dulu yang paling utama. Ya, jadi kita harus konsumsi air putih minimal 2 liter per hari. Terus bisa ditambahkan dengan obat-obatan herbal juga sebenarnya seperti madu atau rebusan sereh ya, rebusan sereh dengan air asam misalnya gitu ya. Itu juga membantu meringankan peradangan di tenggorokan sehingga membuat batuk dan pileknya sedikit lebih reda. Nah, jadi untuk angin duduk itu sendiri sebenarnya kita perlu mematenkan satu definisi khusus untuk angin duduk itu ya, karena orang-orang juga mendefinisikan angin duduk itu berbeda-beda, tapi hampir rata-rata mendefinisikannya itu ada suatu nyeri di bagian dada atau di bagian ulu hati yang muncul secara tiba-tiba gitu ya. Nah, kalau untuk di medis sendiri kondisi seperti itu bisa satu kejadian kita sebutnya serangan jantung atau angina pectoris gitu. Nah, jadi ini bentuk salah satu gejala dari serangan jantung. Makanya kenapa angin duduk itu sering dikaitkan dengan suatu yang mengerikan di masyarakat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang terkena angin duduk terus meninggal gitu ya. Nah, kita bisa sebut kalau di bahasa medisnya itu menjadi satu serangan jantung sebenarnya. Ya, nah jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi, ya kita perlu mendefinisikan sebenarnya angin duduk itu seperti apa gitu ya, karena banyak persepsi yang berbeda-beda tentang angin duduk. Cuman kan kebanyakan orang menganggap bahwa angin duduk itu yaitu tadi serangan di ulu hati atau di dada sebelah kiri yang menusuk atau seperti ditimpa. Nah, itu biasanya erat dengan serangan jantung atau bisa juga sebuah kondisi yang kita sebut dengan GERD atau asam lambung yang naik gitu. Nah, jadi itu bisa jadi satu kondisi yang ya perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Tapi kalau untuk stroke kemungkinan sih tidak ada hubungan kalau definisi angin duduknya itu tadi yaitu tadi nyeri ulu hati dan dada sebelah kiri. Pada saat ibu hamil atau menyusui sebaiknya jika mau mengkonsumsi obat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ya. Banyak sih obat yang aman untuk ibu hamil dan menyusui, tapi ada baiknya dikontrol oleh dokter pemberiannya. Dan pada ibu hamil disarankan sih sebenarnya terapi yang non farmakologi, artinya coba dengan minum air hangat dulu ya, atau dengan minum minuman herbal ya. Jadi yang lebih non farmakologi.